Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bambang Irawan. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas PGRI Madiun semester 8. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang saya buat, yaitu media panel box listrik ya. Nah, di sini ada panel box listrik, nanti akan saya jelaskan ya untuk validasi kepada Bapak Ibu dosen. Nanti ya, ini saya akan jelaskan produk yang saya buat. Nah, perlu diketahui tujuan saya membuat media panel box listrik ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa, khususnya pada mata kuliah penggunaan dan pengaturan motor listrik. Di lab PTE atau di Laboratorium Pendidikan Teknik Elektro itu sendiri masih atau sedang membutuhkan ini untuk praktikum mahasiswa, yaitu panel box listrik ya. Panel box listrik 3 pas ini nanti untuk praktikum mahasiswa, yaitu penggunaan dan pengaturan motor listrik, atau yang kata lain instalasi motor listrik. Baik. Nah, ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari media panel box listrik ini. Oke, di sini tampak depan dari media panel box listrik ini. Di sini ada lampu indikator, ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui indikator apakah rangkaiannya nanti berjalan apa enggak. Fungsinya indikator ini sebagai pengganti motor listrik, karena di sini mohon maaf tidak ada listrik 3 pas dan motor listrik, jadi saya menggunakan 1 pas sebagai penggantinya rangkaian. Karena di dalam praktikum instalasi motor listrik itu ada 1 pas dan ada 3 pas. 1 pas untuk menjalankan rangkaian kontrolnya, yang 3 pas itu untuk menjalankan rangkaian dayanya atau rangkaian ke outputan motornya. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian 1 pas. Oke, ini saya jelaskan alat yang saya buat. Di sini ada tombol emergency atau tombol darurat. Ini ada tombol push button, ada warna hijau dan merah. Oke, langsung saya buka. Di sini alat, di sini dalamnya. Baik. Oke. Nah, di sini ada beberapa komponen di dalam media panel box listrik yang saya buat. Ada MCB 1 pas, ada MCB 3 pas, ada kontaktor. Ini ada 3 buah kontaktor, ada 2 buah thermal overload relay. Oke, pada dasarnya fungsi dari komponen ini semuanya berbeda-beda. MCB yaitu fungsinya untuk jika terjadi beban lebih, maka ini MCB nanti akan jatuh atau trip dengan sendirinya atau nol. Jadi nanti kalau di rangkaian ini ada konsleting, maka ini nanti MCB akan trip atau akan jatuh off, menandakan off ya. Di sini ada 3 pas, pada prinsipnya ini sama. Kalau yang 1 pas ini hanya bisa dialiri listrik 1 pas saja. Kalau 3 pas ini ya 3 pas. Tentunya 1 pas dan 3 pas itu berbeda. Kalau 1 pas itu tegangannya 220 volt dan yang 3 pas ini tegangannya 380 volt. Pada prinsipnya sama. Jika terjadi beban lebih atau konslet listrik, ini MCB akan jatuh atau trip, menandakan off
Saya contohkan, misal yang di sini saya naikkan, jika terjadi beban lebih atau ada rangkaian yang konsleting, maka MCB ini akan jatuh seperti itu ya. Oke, di sini ada komponen kontaktor. Komponen kontaktor adalah magnet kontak. Nah, perlu saya sampaikan, magnet kontak itu ada NO dan NC. NO itu normally open dan NC itu normally close. Jadi jika kontaktor ini dialiri arus listrik, maka yang semula dari NO itu menjadi NC atau normally close ya. Kontaktor ini ada banyak. Oke, saya ulangi. Kontaktor ini memiliki kontak bantu yang banyak, yaitu ya NO dan NC. Tadi sudah jelaskan kalau dialiri arus listrik, kontak ini akan bekerja, dan jika kontak NO itu dipasang secara rangkaian kontrol ini, maka yang semula dari NO menjadi NC. Nah, itu disebut kontak bantu ya. Ini magnetic kontaktor atau magnet kontak. Nah, ini digunakan pada rangkaian motor nantinya. Nah, ini adalah komponen di bawahnya kontaktor ini namanya TOR atau thermal overload relay. Nah, tujuan saya memasang ada komponen ini karena untuk proteksi dari motor listrik. Jika instalasi ini nanti dipasang motor listrik, maka kalau motor listrik itu terjadi melebihi kapasitas yang diinginkan pada thermal overload relay, maka nanti juga sama prinsipnya kayak MCB sebagai proteksi. Motor nanti jika ada kendala, semisal nanti motor nanti di dalam kumparan itu terjadi konsleting atau beban lebih, maka di komponen thermal overload relay ini juga akan trip ya, akan off, akan mematikan motor listrik itu sendiri. Seperti itu. Nanti akan saya uji coba ya. Nah, oke. Di sini saya menggunakan 3 buah kontaktor ya. Nah, yang saya pakai ini hanya 2 buah kontaktor saja. Karena ya perlu saya sampaikan, ini job sheet-nya adalah rangkaian motor listrik forward reverse atau motor putar kanan putar kiri ya. Untuk merangkainya rangkaian kontrol yang saya buat ini harus menggunakan gambar ya, membaca gambar rangkaian kontrol forward reverse atau rangkaian kontrol putar kanan dan putar kiri. Oke. Ini untuk merangkainya saya butuh 3 jam ya. 3 jam untuk praktikumnya. Seperti itu. Kalau rangkaian forward reverse-nya sebenarnya nggak hanya forward reverse, ada banyak ya rangkaian bermacam-macam yang dibuat, dan ini untuk job sheet-nya ini saya buat rangkaian forward reverse saja. Tuh. Nah, ini ada tombol push button. Nah, ini saya pasang, ini ada motor, ada push button 1. Push button satunya di sini ada stop. Ini start 1, ini start 2, ini emergency atau tombol darurat. Oke, ini tombolnya sudah saya jelaskan. Ini
ada tombol stop, ada start 1, start 2, atau putar kanan, putar kiri, dan ini stop, tombol emergency. Oke, langsung saya operasikan panelnya. Nah, perlu saya sampaikan di sini ada pengaman. Jadi kalau dari nanti mahasiswa untuk praktikum, nanti ada pengamannya kayak gini. Di sini ada reel, ya, ada reel untuk peletakan kabel-kabelnya. Di dalam media panel box ini ada reel. Di sini ada reelnya komponen juga. Ini bisa dilepas, bisa dipasang kembali, ya. Jadi bisa dipindah-pindahkan. Ini seperti itu. Jadi nanti mudah mahasiswa untuk praktikum, ya. Ada pengamannya. Nah, oke, di sini bawahnya ada terminal. Berfungsi sebagai memasang kabel ke komponen kontrol, ke komponen ini indikator. Nah, di sini tujuan saya membuat ada komponen terminal karena standarnya seperti itu praktikumnya, maupun di nanti kalau di perusahaan atau di suatu pabrik, komponennya seperti ini sama. Ada terminalnya juga. Di sini nanti juga bisa untuk motor instalasi motor listrik 3 fase. Ya, biar tujuannya dikasih terminal ini biar rapi, biar aman, ya. Seperti itu. Nah, oke, langsung saya operasikan untuk alat yang saya buat ini. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini hanya menggunakan listrik 1 pas saja atau 220 volt seperti itu. Langsung saya operasikan. Oke, sudah saya colokkan ke listrik ini seperti itu. Nah, untuk mengoperasikannya panel ini harus terlebih dahulu kita harus on-kan MCB-nya. Kita naikkan MCB-nya. Oke, ini kalau MCB-nya sudah naik, berarti di sini sudah ada aliran arus listrik yang mengalir, ditandai dengan indikator warna merah. Seperti itu, ya. Nah, warna merah menyala, berarti rangkaian kontrolnya sudah teraliri arus listrik. Oke, baik. Oke. Saya start 1. Baik. Nah, start 1 berarti kontaktor yang ke-1 itu akan nyala. Seperti itu. Nah, ada suaranya tadi, saya ulangi lagi. Ini untuk tombol stopnya, ya. Oke, saya start 1. Maka kontak nolnya yang bagian 1 itu akan berfungsi. Nah, seperti itu, yang kontaktor 1 menyala. Ini saya stop. Saya tekan lagi. Nah, perlu saya ketahui, ini kalau kita start, kita stop, itu juga ada indikatornya, lampu. Ini untuk indikator lampu motor. Apakah motor itu berjalan apa enggak, ini bisa diketahui. Ini rangkaiannya di dalam panel ini bisa diketahui. Ini menggunakan lampu indikator warna hijau, ya. Nah, ini akan menyala seperti itu, ya. Nah, kalau kita start yang push button kedua, itu yang menyala kontaktor kedua. Saya ulangi lagi. Seperti itu. Kita stop. Oke. Perlu saya ketahui, di sini ada juga tombol emergency atau tombol darurat. Nah, tombol darurat ini jika tombolnya ini berfungsi atau tidak
Mohon maaf, saya ulangi lagi. Kalau push buttonnya ini tombolnya ada trouble atau di sistem instalasi itu ada kendala sehingga di push button itu tidak bisa mematikannya atau tidak berfungsi tombolnya, itu nanti bisa kita tekan dengan menggunakan emergency button. Nah, saya contohkan. Oh ya, perlu saya sampaikan, ini kan motor forward reverse. Pada dasarnya forward reverse itu motor putar kanan dan putar kiri. Kalau saya tekan push start 1, berarti otomatis start 2 tidak bisa. Seperti itu ya. Sebelum kita mematikannya stop, barulah kita start 2 langsung nyala. Seperti itu. Nah, begitu sebaliknya di start 1 juga tidak bisa. Seperti itu. Harus mematikannya tombol stop. Job sheet-nya ini adalah motor forward reverse. Baik, saya ulangi lagi. Untuk emergency button tadi, jika ada kendala di rangkaian kontrolnya, maka kita bisa menggunakan emergency button atau tombol darurat. Semisal kalau rangkaiannya terjadi gangguan atau terjadi kebakaran dan tombol di push button itu tidak berfungsi, ini bisa kita gunakan sebagai tombol darurat. Misalnya saya contohkan ini, saya tekan kayak gini, saya tekan, oke, saya tekan tombolnya kayak gini, bentar ya, kayak gini, maka ini akan mati otomatis dan dinyalakan itu tidak bisa. Kalau tombolnya ini harus sebelum tombol ini diputar kembali. Nah, seperti ini barulah itu bisa. Saya ulangi lagi, kalau tombolnya ini ditekan, nah ini sistem pada rangkaian kontrol ini akan mati. Seperti itu. Di tombol itu tidak bisa. Nah, tidak bisa saya tombol sebelum ini dikembalikan pada posisi semula, barulah ini bisa ditekan. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk lampu indikator yang kuning ini adalah lampu lampu yang menandakan kalau ada beban lebih pada motor. Nanti jika beban motornya lebih atau ada gangguan pada motor listrik itu sendiri, nanti akan thermal overload relay-nya akan berfungsi sebagai proteksi atau akan trip, layaknya MCB ya, akan trip. Nanti ada indikatornya yang warna kuning seperti itu. Saya nyalakan, saya contohkan, ini saya gunakan secara manual. Saya gunakan secara manual. Nanti, nah ini, berarti motor berjalan, ada indikatornya. Merah itu indikator standby. Seperti itu. Kalau saya tripkan secara manual, itu motor jika terjadi gangguan konsleting itu akan mati. Saya seperti ini. Nah, saya ini menggunakan manual dan lampu kuning akan menyala. Seperti itu ya. Ini baik di start ini tidak bisa. Nah, karena saya start 1 ini tidak bisa karena karena thermal overload relay-nya itu dalam keadaan trip, tidak bisa, atau kontak-kontaknya itu berubah menjadi NO juga. Nah, pada prinsipnya sama kayak kontaktor, di sini juga ada kontaknya juga ya, ada kontak bantu NO dan NC juga, seperti itu. Tapi untuk prinsip kerjanya juga berbeda. Kalau thermal overload ini, relay ini
untuk jika terjadi beban lebih motor listrik maka akan trip seperti itu dan ditandai warna indikator lampu kuning. Nah, untuk mengembalikannya kita reset. Maka lampu kuningnya akan padam seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini seperti ini prinsip kerjanya. Start 1, start 2 seperti itu. Dan pada prinsipnya juga sama. Yang kontaktor 2 jika mengalami gangguan maka akan trip. Itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah memvalidasi angket yang saya buat. Semoga alat media panel box ini bisa bermanfaat pada lab pendidikan teknik elektro sendiri. Oke, apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.